وإلى ملائكة المكرمين
علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق والواجبات علينا سابق الكريم البنتاني ثم إلى الشيخ أحمد خطيب السندسي سيد ياسين الفلاني ثم إلى الشيخ أحمد خطيب البنكباوي وسيد الشيخ محمد نووي البنتاني ثم الشيخ جنيد البتاوي ثم إلى الشيخ عبد الرحمن المصري البتاوي ثم إلى الشيخ مصطفى البتاوي أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ولد كرامتهم لهم في الدين والآخرة وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يسهل برحمة والمغفرة والعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم ولد كرامتهم لهم في الدين والآخرة. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Malik rahimahullah, ada manfaat bi berkat ulumi bidarain. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Hadirin jamaah yang berbahagia, sesudah beliau mengucapkan basmalah dan kemudian dengan hamdalah, kemudian diiringi dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah sebagai pembuka atau pendahuluan dari kitab yang beliau susun. Barulah setelah itu beliau masuk ke dalam isi pembicaraan, yaitu wabadu fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah olehmu bahwa kita wajib makrifat, mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita mintai pertolongan, dan siapa yang kita harapkan perlindungannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa Allah? Itu yang mesti kita kenal. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Ada. Itu yang wajib kita yakini. Adanya Tuhan. Nah, karena nggak bisa bagi kita untuk melihatnya, yang mana banyak daripada orang-orang atau manusia-manusia nggak percaya dengan adanya Tuhan. Sebab kata mereka, mana Tuhan? Kalau emang ada, kita bisa lihat dong. Gitu. Alasan mereka. Jadi dia baru mau percaya ada kalau kelihatan. Nah, karena nggak kelihatan, nggak percaya dia dengan adanya Tuhan. Padahal nggak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada. Nggak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada. Nggak kelihatan, bisa aja ada dia, yaitu melalui bukti-bukti
Ya, melalui bukti-bukti. Kayak kita kan nggak bisa melihat adanya ruh. Ruh itu ada. Ya, mana buktinya? Kalau seorang ya di dalam tubuhnya masih ada ruhnya, itu kita bisa lihat tuh orang ada dia punya kegiatan. Ya, dia ada kegiatan kakinya, ya bisa berjalan ke sana kemari. Ya, itu aktivitasnya. Tangannya dipakai sama dia buat ngerjain ini, ngerjain itu. Matanya ngelihat segala sesuatu. Kupingnya ngedenger apa yang kita omongin sama dia. Ya, itu tanda kalau rohnya ada di dalam tubuhnya. Walaupun kita nggak melihat, ya itu ruh, tapi dari bukti-bukti yang kita saksikan itu ada ruhnya dia. Ya, maka kalau ruh udah meninggalkan jasadnya, ya udah nggak ada lagi dalam tubuhnya. Ternyata itu jasadnya tadi bagaikan patung. Ya, kayak patung. Artinya matanya nggak lihat, kakinya nggak bisa bergerak, boro-boro dia jalan ke sana kemari. Ya, tangannya juga nggak bisa bergerak atau ngerjain ini, ngerjain itu. Kupingnya nggak dengar. Itu patung. Ya kan ada, kita lihat tuh patung-patung yang disembah-sembah. Ada dipakai mata, ya ada mulutnya, dipakai kuping, ada kakinya, ada tangannya. Tapi kan nggak bisa dia, nggak punya aktivitas, nggak berfungsi. Ya, yang ada di dalam tubuh si patung itu. Begitu juga manusia yang udah nggak lagi ya ruh di dalamnya, artinya udah nggak ada ruhnya, maka jasadnya sama seperti patung itu. Ya, semuanya sih kita lihat masih utuh, ada matanya, ada kupingnya masih ada, kakinya, tangannya, tapi kan nggak berfungsi. Berarti itu udah nggak ada lagi di dalam jasadnya. Ya, nah kita nggak bisa lihat, tapi kita yakin dengan adanya itu. Ya, seperti juga penyakit, sakit. Apa itu sakit? Kita nggak bisa lihat sakit apa, tapi efeknya yang kita bisa lihat. Ya, mukanya pucat, ya nggak doyan makan, badannya panas. Wah, ada penyakit di dalam tubuhnya, ada penyakit di dalam tubuhnya. Kita nggak melihat, ya, itu penyakit, tapi kita bilang ada. Jadi nggak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada. Bisa, ya, ada tapi nggak kelihatan. Ya seperti Tuhan yang nggak kelihatan sama kita.
tapi kita yakin dengan adanya melalui bukti-bukti. Ya, buktinya apaan? Yaitu adanya alam semesta ini. Ya, kenapa? Karena yang ada itu berasal dari yang ada juga. Ya, atau yang ada itu disebabkan oleh yang ada. Berarti adanya alam ya berasal dari yang ada, yang menciptakannya. Ya siapa? Ya Allah, Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau dia membantah, oh alam ini tanpa ada yang nyiptain, gitu. Itu kan bantahan. Alam ini nggak apa-apa, nggak ada yang menciptakannya. Berarti kan jadi sendiri, ya? Atau kebetulan ada. Kalau emang ya jadi sendiri itu tentu bukan melalui rancangan, bukan melalui perencanaan. Ya jadi sendiri, ya kan nggak ada apa rencana, nggak ada rancangan. Tapi kita kan lihat dan kita saksikan alam ini begitu apa teratur, terukur, ya tertib. Itu alam. Berarti kalau begitu alam ini ya ada yang merencanakan, ada yang merencanain, ada yang merancangnya. Ya kayak kita melihat mobil, kan dia hasil rancangan, ya direncanain. Ya, harus begini bentuknya, harus ada ini, harus ada itu, ya harus ada ini, harus ada itu, harus begini, harus begitu. Itu kan namanya melalui satu perencanaan, ya atau suatu rancangan. Nah kalau emang itu ada hasil perencanaan dan rancangan, ada kali itu yang merancang. Ya karena yang punya rancangan, yang punya rencana itu yang tahu, yang mengetahui, yang tahu segala-galanya, yang mampu mewujudkannya, ya bisa ngadainnya. Nah siapa tuh yang bisa ngadain? Ya bisa ngadain. Itu tentu ada yang lain, zat yang lain selain itu mobil, di luar itu mobil. Ya ada perancangnya, ada yang merencanainya, yang merencanain karena dia punya keadaan tuh mobil. Ya semuanya ada fungsi, bagian-bagiannya ya ada fungsinya. Oh ini pintunya, ya supaya kita bisa buka, bisa nutup, ya kita tutup, ya agar aman di dalamnya, nyetir. Ya, kemudian bagian depan itu sengaja menggunakan kaca yang tembus pandang, ya, atau
samping-sampingnya juga ya dipakein kaca yang bisa tembus pandang. Kenapa? Supaya bisa ngelihat keluar. Nah, ya ada dipakein setir, ya dipakein ban. Kenapa itu? Ya kalau ban itu sengaja dipasang supaya mobil itu bisa bergerak, berjalan. Ya kenapa dibikin bulat? Ya karena supaya mudah ngegelinding. Jadi bagian-bagian mobil ini ya ada fungsinya masing-masing, ya ada gunanya, ada tujuannya. Berarti ini hasil ciptaan, ya hasil ciptaan, bukan jadi sendiri. Ya kalau jadi sendiri, namanya juga tanpa perencanaan. Kalau jadi sendiri, namanya juga tanpa rancangan. Tentunya bentuknya bagaimana? Ya, nggak bisa kita tahu. Nah, begitu juga alam ini yang kalau kita perhatikan, ya itu hasil rancangan, hasil perencanaan. Ya maka ada bumi, ada langit, ya kan? Ada bumi, ada langit. Dan ternyata bumi dan langit itu punya hubungan punya hubungan. Ya, karena bumi ini bahwa di situ akan ditempati oleh makhluk seperti manusia, binatang, ya, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini bumi ya, harus mendapatkan panas, ya, sinar, supaya makhluk-makhluk yang ada di bumi ini bisa ngelihat, ya, bisa ngelihat. Kenapa bisa ngelihat? Karena manusia, binatang dibikinin mata, ya kan? Dibikinin mata. Nah, karena dibikinin mata, karena ada mata yang dibikinin, mata itu nggak berfungsi kalau nggak ada cahaya. Makanya diciptain sirojan wahaja, matahari yang mengirim cahayanya ke bumi ini, ya, sehingga bumi ini menjadi terang benderang. Kelihatan, ya. Jadi antara penciptaan manusia dengan penciptaan alam itu ada kaitan masing-masing. Ya, kaitan masing-masing. Manusia dibikinin mulut, dibikinin perut, ya. Itu perut kan kopong, ya, perut itu kan kopong. Nah, berarti itu manusia untuk bisa bertahan hidup, ya, untuk bisa bertahan hidup dia perlu kepada segala yang bisa bikin dia hidup, ya, seperti makan, minum, ya, udara. Ternyata semuanya udah diadain, dibikinin perut, ya, untuk diisi. Apa isinya? Makanan. Disediain makanan, ya, dengan menumbuhkan
tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Karena yang bakal mengisi itu perut itu makanan. Ada makanan, ya, ditumbuhkan dari makanan, dari tumbuh-tumbuhan itu kita mendapatkan makanan. Ya. Nah kemudian tuh tumbuhan, ya, manusia, binatang bisa dia hidup, dihidupkan harus ada air. Ya, mesti ada air. Kalau nggak ada air, mati itu tumbuh-tumbuhan. Kalau nggak ada air, mati itu manusia, ya, ataupun binatang. Kenapa? Kehausan. Ternyata diberikan air, dikirimin air, ya, melalui hujan. Yang bisa minum. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini itu udah hasil perencanaan, direncanain, ya, dirancang sedemikian rupa, ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Ya, waja'ana minal ma kulla syai'in hayy. Waja'ana minal ma kulla syai'in hayy. Ya, kami jadikan dengan air segala sesuatu jadi hidup. Ya. Ya, seperti umpamanya manusia disediain air melalui sungai, ya, hujan ada ditampung, hujan itu ditampung sama bumi, ya, binatang bisa minum, tumbuh-tumbuhan, ya, kalau kita punya kebun, sawah itu gampang diairin, kita bisa ngairin. Nah, bagaimana dengan hutan belantara? Ya, hutan belantara yang luasnya bisa puluhan juta atau ratusan juta hektar. Ya, kan hutan tuh ada loh, seperti hutan Amazon. Ya, kan luasnya bukan main. Bagaimana nyiramnya? Ya, kalau kita punya kebun kita bisa siramin. Ya, tapi kan kalau yang namanya hutan yang begitu luas, yang sampai ratusan juta hektar, gimana nyiraminnya? Ternyata yang punya alam ini, yang nyiptain alam ini, udah bikin sistem penyiramannya. Ya, yaitulah dengan menurunkan hujan. Kesiram, ya, itu hutan yang ratusan juta hektar luasnya, kesiram. Hidup dah, dia bisa hidup kebun-kebunan dan bisa berlangsung terus kehidupan. Itulah makanya semuanya ini alam semesta bukannya jadi sendiri, ya, atau bukannya kebetulan, ya, karena sesuatu yang hasil dari perencanaan, dari rancangan itu ada yang merencanakannya, ada yang merancangnya. Siapa itu? Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Dia Allah. Ya, nah ini supaya kita tahu, oh iya itu Allah, dia yang kita sembah. Ya kan, dalam sholat kita ngucapin inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadap
hadapkan, ya, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ya, siapa? Allah. Nah, kita sholat disuruh dia, kita sholat menyembah dia, menyembah Allah. Ya, cuman disuruh ya untuk menghadap sesuatu yang diperintah oleh dia, ya, yaitu kita disuruh menghadap ke Ka'bah, ya, disuruh menghadap ke Ka'bah. Itu kan disuruh menghadap, bukannya kita menyembah Ka'bah. Kita disuruh untuk menyembah dia, ya, untuk menyembah dia. Kita disuruh ngadepin Ka'bah karena dia nggak kelihatan, bukan materi. Kan Tuhan bukan materi, ya. Nah, disuruh. Nah, maka oleh karena itu kalau kita sholat yang kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya Ka'bah kan batu. Ya, maka orang yang nggak ngerti, nggak tahu, ya, dia menuduh, orang Islam itu menyembah batu. Bukan. Enggak, kita disuruh ngadep, mengarah. Ya, karena arah kan banyak, jadi disatuin arahnya dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, diarahkan ke satu titik karena Tuhannya satu, ya, bukannya banyak. Jadi harus kita mengerti, ya, kalau nggak kenal Tuhan, kita sangkanya kita sholat nyembah Ka'bah, bukan, ya. Robbal bait fal ya'budu, ya, Robbah hadal bait. Robbah itu kan yang punya. Jadi bukan kita nyembah dia, kita nyembah yang punya. Cuma diarahkan ke situ, dia disuruh ngadep ke situ. Ya, maka kita harus tunduk kepada Tuhan yang suruh ngadep ke situ, ya, kita ngadep ke situ. Jadi bukan itu yang disembah, tapi yang punyanya. Ya, Robbah hadal bait. Nah, itulah perlunya makrifat, ya, supaya jangan kita salah ini, ya, nyangka gitu. Itulah Allah. Ya. Nah, nanti, ya, kita akan terus membahas tentang bukti-bukti yang betul-betul menandakan, yang menunjukkan adanya dia, adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pakai teori-teori yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Ya, amin ya rabbal alamin. Ayo, untuk supaya kita berada pada jalan yang benar, kita minta syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Fasallallahu ala zainil wujud man sakan qaribah wasqayam fil jarud. Al-Fasallallahu ala zainil wujud man sakan qaribah wa qayyam fil jarud. Al-Fasallallahu ala zainil wujud man sakan qaribah wa qayyam fil jarud. Al-Fasallallahu ala zainil wujud
Doa